Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya tim kami dari program studi administrasi bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Telkom University dapat melaksanakan wawancara ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah dari bisnis proses. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Green BPM atau Green Business Process Management di salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Bakri and Brothers Tbk, khususnya pada bidang infrastruktur. Dan sebagai yang kita ketahui, sektor infrastruktur ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan melalui penggunaan energi, material konstruksi, serta aktivitas operasionalnya. Dan Green BPM ini hadir sebagai pendekatan yang menekankan efisiensi proses bisnis sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, dan pendekatan ini menilai bagaimana perusahaan mampu mendesain, memantau, dan mengoptimalkan proses bisnisnya agar lebih hemat energi, ramah lingkungan, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dan melalui wawancara ini kami ingin menganalisis 6 dimensi utama dari Green BPM, yaitu ada Green Attitude, ada Green Strategy, ada Green Governance, ada Green Modeling, dan ada Green Monitoring, dan yang terakhir ada Green Optimization. Dan kami berharap dari hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana si perusahaan besar seperti Bakri and Brothers ini menerapkan prinsip Green BPM, serta menjadi referensi bagi sektor industri lain dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan tim wawancara kami yang terus berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang pertama ada Ahmad Raka Abian, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Nadia Rahma Alia. Yang ketiga ada Isyadila Putri Rahman. Yang keempat ada Diva Nabilah. Yang kelima ada Dia Nashwa. Yang terakhir ada Ryan Muhammad. Dan kami juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepada narasumber kami, Bapak Ade Suryana, selaku Senior Manager Corporate Financial Accounting dari PT Bakri and Brothers Tbk, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pengalaman mengenai penerapan prinsip Green BPM di lingkungan perusahaan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke inti kegiatan, yaitu sesi wawancara mengenai penerapan Green BPM. Kami telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dimensi utama Green BPM. Kepada rekan-rekan tim wawancara, saya persilahkan secara bergantian untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ade Suryana selaku Senior Manager Corporate Financial Accounting dari PT Bakri and Brothers Tbk. Silahkan, pertanyaan pertama dimulai oleh Diva Nabila. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Bapak. Di sini saya izin mengambil alih sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai green attitude, kesadaran dan nilai lingkungan. Pertanyaan ini tuh menilai sejauh mana kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap efisiensi dan dampak lingkungan sudah menjadi bagian dari budaya organisasi. Untuk pertanyaannya, apakah manajemen dan karyawan di Bakri Group memiliki kesadaran tentang pentingnya efisiensi dan keberlanjutan dalam kegiatan operasional sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bakri Brothers ini kan ada dibagi menjadi dua secara kerjaan ya. Ada administratif dan juga ada operasional ya. Kalau operasional itu terkait dengan anak-anak perusahaan kita yang bergerak di berbagai macam industri. Dan yang kedua, administratif itu bagian office support boleh dibilang ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat anak perusahaan. Nah, semuanya itu sampai dengan saat ini sudah sekitar 10 tahun terakhir itu concern terhadap green energy ya, dalam artian bagaimana kita mengefisienkan dan
mengefektifkan proses bisnis kita ya, sehingga bisa lebih meningkatkan lagi kinerja ya, terutama di endingnya di akhirnya adalah laporan keuangan. Ada beberapa culture di sini ya yang memang sudah dijalankan sejak lama, diantaranya adalah bagaimana kita paperless ya. Itu paperless merupakan salah satu cara untuk kita mereduce penggunaan dari kertas ya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah penggunaan energi, di mana kita itu membatasi, dalam artian jika tidak diperlukan memang itu tidak digunakan. Contoh memang secara operasional ya, dari segi listrik atau dari segi air conditioner gitu ya, ketika tidak ruangan itu kosong itu dimatikan gitu ya. Itu salah satu concern dari kita. Karena apa? Ujung-ujungnya akan lari ke keuangan ya, lari ke bagaimana penggunaan utilitas ini, dalam artian utilitas itu kan ada listrik, energi gitu ya, dan juga mungkin administratif expenses, dalam hal ini kertas gitu ya, sehingga bisa mengefisienkan proses kerja kita. Itu di tingkat administratif. Di tingkat operasional di anak perusahaan itu kita memang selalu diawasi ya, oleh pemerintah terkait dengan K3 ya, keselamatan kerja, terutama bagaimana treatment terhadap limbah energi gitu ya, terutama di anak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu sangat ketat sekali, dan juga di infrastruktur juga sama. Nah, itu memang kita secara reguler juga selalu ada edukasi ya kepada uh, semua uh, semua bagian di perusahaan ini. Itu sedikit untuk pertanyaan ini, semoga bisa membantu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu mengenai green strategy, integrasi keberlanjutan dalam strategi korporasi. Pertanyaan ini menilai sejauh mana aspek keberlanjutan diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan. Untuk pertanyaannya, bagaimana aspek efisiensi dan keberlanjutan diintegrasikan dalam strategi bisnis Bakri Group, khususnya pada sektor infrastruktur? Oke, terkait dengan desain bisnis ya, memang kita udah ada ini ya, udah ada roadmap ya untuk bisnis kita ke berkelanjutan, sehingga 10 tahun terakhir itu kita menyiapkan bisnis dan unit usaha yang bergerak di bidang energi dan keberlanjutan ya, EBT ya. Kita sudah membuat satu anak perusahaan bernama Helio Star. Dia bekerja sama, dia memiliki bisnis di bidang green energy ya. Green energy salah satu produknya adalah panel surya dan juga electric charging ya. Itu sudah berjalan. Nanti bisa saya sampaikan sedikit highlightnya ya. Selain itu juga ada bisnis yang terkait dengan EV ya, electric vehicles ya. Jadi kita itu ada namanya anak perusahaan PKTR IDAS, teknologi mobilitas. Dia bergerak di bidang penyediaan bis listrik. Ini kita sudah menjadi vendor dari Transjakarta ya. Transjakarta di kita itu sudah menggunakan lebih dari 200 unit ya, bis listrik yang beroperasi di beberapa ruas Transjakarta ya. Dan itu akan banyak lagi permintaannya. Kita sudah menyelesaikan pabrik kita di Magelang, pabrik khusus untuk karoseri dan juga production dari bis listrik itu. Selain bis listrik juga ada, dia juga bergerak di bidang penyediaan truk listrik ya. Itu juga untuk menyediakan ya kebutuhan bagi para perusahaan yang bergerak di bidang mining dan juga di bidang
perkebunan. Itu karena mereka membutuhkan truk-truk yang saat ini disyaratkan ya, untuk dekarbonisasi itu disyaratkan untuk mereka menyediakan kendaraan listrik sebagai salah satu supportnya. Nah, jadi di dalam bisnis ini kita sudah melihat sejak 10 tahun yang lalu itu arahnya akan ke energi yang berkelanjutan, sehingga kita sudah siapkan termasuk menyiapkan infrastruktur dan juga perusahaannya kita siapkan. Ini bagaimana Bakri Brothers ini menyiapkan diri untuk teknologi juga dan juga kebutuhan di masa yang akan datang terkait dengan energi baru dan terbarukan gitu ya. Itu kita sudah dimasukkan itu dalam roadmap kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Diva Nabila telah menyampaikan pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pewawancara kedua, yaitu Isyadila Putri. Silahkan Isyadila Putri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya tentang green governance mengenai struktur dan tanggung jawab organisasi. Jadi, pertanyaan ini menilai sejauh mana perusahaan memiliki sistem tata kelola dan struktur yang mendukung implementasi program Green BPM. Pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki tim atau struktur organisasi yang mengawasi penerapan kebijakan efisiensi dan berkelanjutan? Oke. Di struktur kita ini memang sudah melekat di satu divisi yang namanya divisi bisnis development ya, bisnis development itu secara korporasi di tingkat atas. Nah, dia juga membawahi dan mengawasi unit-unit atau anak perusahaan ya terkait dengan bagaimana proses bisnis yang lebih baik dan juga mengawasi terkait dengan green energy. Mereka juga bertanggung jawab untuk menganalisis peluang-peluang di masa depan ya terkait dengan energi terbarukan tersebut ya, sehingga memang kita ada bagian yang secara corporate menghandle seluruh struktur sampai ke bawah. Nah, di level unit atau anak perusahaan mereka ada juga bagiannya ya yang memang kalau di publikasi itu dia ada namanya bagian health dan environment ya, HSE ya, health safety dan environment. Nah, itu dia yang bertanggung jawab untuk daily basis ya untuk mengawasi dan juga menjamin tentang keberlanjutan dan juga green energy tersebut. Jadi memang sudah ada ya di kita itu bagiannya yang melekat di situ. Baik, Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang green modeling mengenai perancangan dan implementasi proses hijau. Jadi pertanyaan ini menilai sejauh mana proses bisnis dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui inovasi dan efisiensi. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan merancang proses operasional atau proyek agar lebih efisien dan ramah lingkungan? Oke, ini sudah lama dikerjakan oleh kita ya untuk istilahnya secara grup itu bersinergi dalam artian bagaimana menciptakan suatu bisnis yang bisa menopang ya kebutuhan energi yang ramah ya buat grup dan juga seluruh anak perusahaan. Makanya dibuatlah satu company yang namanya Heliostar Energy. Nah, dia konsepnya adalah bagaimana men-shifting ya dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Di antaranya kebutuhan listrik hampir semua sekarang itu sedang di shifting ya dari tadinya PLN atau PLN dengan backupnya adalah dengan backupnya adalah genset itu ya sekarang sudah sedang dipasang dan sudah ada beberapa yang memasang solar panel di dalam pabrikasinya sehingga diharapkan ke depan itu bisa ada kemandirian energi
terutama sekali bagaimana kita merubah dari energi yang fosil ke energi yang terbarukan. Nah itu ada bagian atau perusahaan ya yang khusus menangani itu, yang bergerak untuk shifting kebutuhan energi. Itu salah satunya. Ada lagi. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Isyadila Putri atas pertanyaannya dan terima kasih atas penjelasannya Bapak Ade. Pertanyaan selanjutnya akan kami serahkan ke wawancara kami selanjutnya, yaitu Dia Nashwa. Silahkan Dia Nashwa untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Bapak lanjut ke pertanyaan kelima tentang green monitoring, pengawasan dan pelaporan dampak lingkungan. Pertanyaan ini mengukur sejauh mana perusahaan melakukan monitoring dan pelaporan terkait penggunaan energi air dan material sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Untuk pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki sistem untuk memantau dan melaporkan konsumsi sumber daya dalam proyek infrastruktur? Tentunya kalau untuk dalam hal kegiatan infrastruktur ya, infrastruktur itu pasti kita ada monitoring ya, karena kita tuh memiliki ada namanya project control ya. Project control itu dia tidak hanya penggunaan sumber daya air dan listrik ya, semua penggunaan resources sih itu dimonitor, dikawal. Istilahnya sebelumnya kan kita memiliki perencanaan ya terkait dengan bagaimana konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya energi ya, itu direncanakan, dan bagaimana pelaksanaannya itu memang ada di project control istilahnya, project monitoring. Nah di situ biasanya setiap mingguan dan bulanan itu dibuatkan laporannya terkait dengan penyerapan atau penggunaan dari energi tersebut dan juga sumber daya yang lainnya, sehingga bisa dilakukan action segera apabila terdapat deviasi-deviasi yang sangat signifikan atau mungkin mengarah ke hal-hal yang bisa merugikan gitu ya. Itu memang kita ada di situ, prosesnya adalah dengan project monitoring gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan ke-6, yaitu tentang green optimizing, perbaikan berkelanjutan. Pertanyaan terakhir ini menilai bagaimana perusahaan melakukan evaluasi dan pengembangan terus-menerus terhadap efisiensi proses bisnis dan dampak lingkungannya. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana sih perusahaan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inisiatif efisiensi dan keberlanjutan yang telah diterapkan? Ya, kita itu monitoring itu ada monthly ya, untuk monitoring semua unit perusahaan. Biasanya kita mintakan untuk melaporkan baik itu dari sisi operasional maupun keuangan ya. Itu biasanya di tanggal 10-an, antara 10 sampai dengan tanggal 20 lah, itu kan bergiliran ya. Nah itu bagaimana kita dari sisi korporasi mengawasi, mengontrol unit-unit atau perusahaan-perusahaan di bawah kita untuk tetap sesuai dengan koridor-koridor keberlanjutan. Dan ketika terjadi hal-hal yang mungkin perlu ditindaklanjuti, itu akan langsung dieskalasi ke pihak-pihak yang bisa langsung mengambil keputusan. Itu tools dan sarananya itu ada, kita tiap bulanan selalu ada. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat menjawab. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Diana Swa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Ryan Muhammad. Silakan untuk Ryan Muhammad, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari kami. Bagian ini mengaitkan dimensi Green BPM dengan kondisi eksternal perusahaan. Pertanyaannya adalah, apa manfaat, tekanan, dan tantangan utama yang dihadapi Bakri Group dalam menerapkan Green BPM? Oke, sebenarnya tantangannya adalah masalah edukasi di eksternal ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah regulasi gitu ya. Regulasi dalam artian terkait dengan regulator ya, dalam arti pemerintah. Yang pertama, masalah pertama tantangannya adalah edukasi. Jadi edukasi ini kan problem ketika suatu paradigma baru tuh ingin diterapkan karena tidak semua teredukasi dengan baik, dalam artian tidak semua paham atau aware terhadap bagaimana kebutuhan energi yang lebih sustain gitu ya, dan juga lebih efisien. Contohnya terkait dengan solar panel, kan tidak semua masyarakat yang paham bahwa itu sebenarnya secara jangka panjang lebih efisien, walaupun ya investasinya di awal memang besar, tetapi sebenarnya kalau dihitung sebagai investasi dengan tahan yang puluhan tahun itu adalah biaya yang sangat-sangat murah. Nah, itu yang memang edukasi ke masyarakat yang belum ada. Yang kedua terkait regulasi. Regulasi ini kan bagaimana pemerintah itu mendorong energi bisnis tentang energi yang terbarukan ini tumbuh. Salah satunya misalkan ya, kalau kemarin sempat ada untuk kendaraan listrik ya, istilahnya PPN-nya dihapuskan atau ditanggung pemerintah. Itu kan memberikan dampak ya. Nah itu kan, tetapi yang menjadi problem itu adalah kadang regulasinya itu sporadis ya, dalam artian tidak terstruktur dengan baik ya, secara bisnis secara keseluruhannya. Karena kan tidak hanya mobil listrik aja sebenarnya yang mendukung green energy, tetapi kayak tadi solar panel itu kan, terus bagaimana industri lain juga bisa bergerak ke arah energi baru dan terbarukan. Nah itu tantangannya di situ sebenarnya. Selain itu juga ada beberapa problem terkait harmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah. Misalkan di pusat sudah ada arahan, tetap ke daerahnya yang menjadi belum ada aturan pelaksanaannya. Karena kita kan bisnisnya kan tidak hanya di Jakarta ya, tetapi juga seluruh Indonesia. Sehingga apabila daerah itu belum ada regulasi-regulasi yang mengarahkan ke energi terbarukan, itu juga menjadi problem bagi kita ya. Karena di industri kita itu memang diperlukan kekuatan dari regulator lah ya, untuk memberikan satu arahan atau satu peraturan yang kalau memang ingin lebih efisien itu harus shifting ke terbarukan. Itu tantangannya sebenarnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Sangat menjawab pertanyaannya. Mungkin saya selanjutnya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ryan atas pertanyaannya. Baik, sudah selesai sesi wawancara kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih lagi kepada Bapak Ade Suryana atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif dan terbuka dan inspiratif tentunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan tim yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi wawancara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Sebentar, apa bisa saya sedikit sharing presentasi sebentar terkait ini? Iya, boleh, Pak. Silakan, Ya, Pak. sebentar ya. Nah, ini sebenarnya data ini data publik ya. Jadi kalian juga nanti bisa dapatkan di di link perusahaan kami. Mungkin Dila udah dapat linknya ya. Nanti bisa di-sharing ke teman-temannya. Nah, ini slide-nya udah kelihatan ya? Sudah terlihat belum? Oke ya, udah ya. Nah, ini. Jadi kita ini yang terkait dengan green energy ya. Nanti kalian bisa lihat nih strategi-strategi kami seperti apa ya. Ini saya langsung ke bagian terkait aja ya. Jadi yang terkait dengan green energy ini kita ditandain dengan
perusahaan kita ya ditandain dengan warna hijau ya. Ini udah kelihatan ya, ada warna hijau. Yang pertama dari kendaraan ini bahan bangunannya. Jadi Modula Sustainability Indonesia. Nah, Modula ini bisnisnya adalah printing ya, printing untuk bangunan. Jadi kalau di Eropa itu udah biasa ya bikin rumah pakai printing, 3D printing ya. Nah, ini kita sebagai pionir di Indonesia. Nah, ini juga belum banyak yang aware ya. Jadi kesulitan kami itu bagaimana mengedukasi, karena ini lebih efisien ya, lebih efisien dan efektif pastinya. Yang misalkan untuk membuat satu rumah itu memerlukan waktu yang lama, berbulan-bulan, tapi dengan 3D printing ini itu bisa lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, PKTR Teknologi Mobilitas ini yang bergerak di bidang kendaraan listrik. Dalam hal ini bis listrik yang juga truk listrik. Ini yang tadi saya bicarakan. Vendor customer-nya udah banyak, termasuk Transjakarta ya. Itu yang menjadi customer utama kita. Berikutnya Helios Sinar Energi. Helios Sinar Energi ini pembangkit listrik tenaga surya. Ini bisnisnya menyediakan panel surya dan juga infrastruktur listrik ya untuk perusahaan-perusahaan, terutama pabrikasi ya, di industri manufaktur ya. Ini bisa menghemat. Nah, yang sedang sekarang kita lakukan dan kita upayakan adalah, yang kita kembangkan adalah pembangkit listrik tenaga angin, itu yang pakai turbin itu ya. Ini kita sedang coba untuk masih di dalam R&D lah, itu di Sulawesi ya, karena Sulawesi itu terkenal anginnya sangat kuat lah. Itu ke arah sana, itu ke depan akan seperti itu. Selain itu juga Helios Sinar Energi ini menyediakan charger listrik ya, yang nanti salah satunya di rest area itu kita supply ke sana, dan juga sudah ada beberapa di company di parking lot company ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki parkiran itu ya, itu kan banyak yang menggunakan mobil listrik, itu kita pasang di sana, dan juga di mall-mall ya. Ini bisnis yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah, ini sedikit pencapaian ya. Kalau infrastruktur nih, jalan tol itu dia ke arah operasional paling kiri energinya. Kalau yang infrastruktur yang sebelah kiri nih, pipa baja dan juga modulanya 3D printing ini nih. Yang sebelah kiri modula, ini salah satu produk kita adalah itu, membuat bangunan dengan 3D printing. Helio yang ini sebagai penyedia panel surya dan juga PKTR sebagai penyedia mobil listrik. Nah, fokusnya kita memang sudah fokus pada ESG ya, environment, sosial dan juga governance ya. Itu environment menjadi fokus kita ya ke depan, dan ke sustainable development goals. Nah, ini kita fokus ke sini. Jadi kita memang sudah mengarahkan seluruh industri kita ke energi yang baru dan terbarukan. Nah, ini pionir atau istilahnya garda terdepan perusahaan kita yang bergerak di EBT ya, energi baru terbarukan, PKTR, Helio dan juga Modula. Nah, ini berbagai pencapaiannya ya. Nah, ini istilahnya menjadi kekuatan kita ya, karena di kita itu ini kita masih pionir ya di Indonesia itu. Mungkin ini sedikit tambahan ya, untuk materinya bisa dilihat aja, nanti di share mungkin sama Dila ya. Mungkin dari saya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses selalu kalian kuliah ya. Baik. Sudah cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin keluar ya. Pak. Terima kasih banyak.
Baik, setelah sesi wawancara tadi yang dilakukan oleh narasumber kita, Bapak Ade Suryana, mengenai PT Bakri and Brother dalam menerapkan prinsip Green Business Process Management, kita akan melanjutkan ke bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Nadia Rahma Alia. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Nadia. Oke, terima kasih Raka. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari wawancara tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bakri Group Divisi Infrastruktur telah menunjukkan penerapan prinsip Green Business Process Management secara konsisten dan terarah di berbagai lini bisnisnya. Perusahaan secara aktif mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis, terutama melalui pengembangan energi baru terbarukan, yaitu EBT, elektrifikasi kendaraan, serta efisiensi proses produksi. Seluruh unit usaha manufaktur juga telah memiliki sertifikat ISO 14001 yang menjadi bukti nyata komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berstandar internasional. Selain itu, Bakri Group mendorong inovasi hijau melalui proyek solar PV, kendaraan listrik, dan teknologi 3D printing, konstruksi yang mengurangi limbah material dan emisi karbon. Di sisi tata kelola, terdapat sistem pelaporan dan pengawasan yang melibatkan divisi Engineering and Sustainability untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan di seluruh proyek. Dengan adanya Sustainability Roadmap dan Continuous Improvement Process, Bakri Group telah mencapai level 3, yaitu Defined Level dalam Green BPM Maturity Model. Pada level ini, seluruh kebijakan, prosedur, dan strategi keberlanjutan sudah terdokumentasi dengan baik dan diimplementasikan secara terukur di berbagai divisi. Namun demikian, untuk mencapai level 4, yaitu manage level, perusahaan masih perlu memperluas integrasi digital antar unit usaha, memperkuat sistem analitik data lingkungan, serta memperluas pelibatan pemangku kepentingan eksternal dalam proses optimalisasi hijau. Secara keseluruhan, Bakri Group Divisi Infrastruktur dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar yang progresif dan visioner dalam penerapan Green BPM. Upayanya untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat menjadikan Bakri Group sebagai salah satu contoh nyata penerapan konsep Sustainable Business Process di sektor infrastruktur Indonesia. Oke, kembali ke moderator. Raka unmute. Baik, terima kasih kepada Nadia Rahmalia telah menjelaskan mengenai kesimpulan dari wawancara kita pada kali ini. Selesai sudah semua rangkaian wawancara kita mengenai tugas mata kuliah bisnis proses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.